Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, materi saat ini adalah pencatatan menggunakan jurnal umum ya. Jadi kita melanjutkan materi sebelumnya yaitu pencatatan akuntansi. Maka kita lanjutkan lagi untuk materi mencatat transaksi dengan menggunakan jurnal umum. Di sini saya sudah membuat buku jurnal umum ya. Buku jurnal umum dengan kolom nomor, tanggal, keterangan, ref, kemudian jumlah debit dan jumlah kredit. Untuk transaksi yang akan dicatat di dalam pencatatan dengan menggunakan jurnal umum, kita menggunakan transaksi yang kemarin di pertemuan sebelumnya, yaitu transaksi pada usaha ekspedisi milik si Ali, ya, jasa ekspedisi ABX. Kemarin kita sudah analisa masing-masing transaksi dan pengaruh pada pos-pos yang ada di persamaan akuntansi. Nah, untuk mencatat di jurnal umum, maka nanti contohnya yang pertama ini kita lihat kas bertambah. Ya, Ali menyisihkan uangnya, kemudian efeknya adalah kas bertambah. Perlu diperhatikan bahwa kas masuk ke dalam kelompok debit. Ya, karena kasnya bertambah, berarti di sini nanti masuknya di debit. Kemudian yang kedua, modal bertambah 200.000. Kita lihat lagi di persamaan akuntansi di sini aturan debit kredit, modal ada di kelompok kredit. Oleh karena itu, karena kasnya modalnya bertambah, maka ini nanti dicatat di bagian kredit. Ya, mohon dipahami lagi. Kalau Anda masih bingung, bisa diulangi lagi di materi yang lalu ya, mengenai aturan debit dan kredit. Nah, setelah kita dapat posisinya debit dan kredit ini, maka kita bisa mencatat di jurnal umum. Kembali ke Excel-nya, kita buka jurnal, maka kita bisa isi di sini transaksi nomor 1, tanggal 1/1/18 ya. Yang kita isi adalah bagian debitnya terlebih dahulu, yaitu kas. Ya. Kemudian kita isi jumlahnya 200.000. Selanjutnya bagian kreditnya yaitu modal Ali. Ya. Nah, ini dia ditaruh di kredit, jumlahnya yaitu 200.000. Nah, seperti ini cara penulisannya. Kemudian bagian debit ini ditulisnya mepet ke kiri ya, jadi saya klik di sini. Nah, seperti ini. Kemudian yang bagian kreditnya ditulis agak ke kanan, kita klik di sini 2 kali ya, biar ada jarak agak jauh untuk memudahkan kita melihat bahwa oh ini berarti debit, ini berarti sebelah kredit. Kemudian angkanya juga menyesuaikan. Setelah itu kita kasih keterangan di sini, setoran modal Ali. Ya. Setorannya saya tulis miring di sini untuk mempermudah saja bahwa yang ini adalah transaksinya, yang ini keterangannya. Ya, ini untuk transaksi yang pertama. Kemudian nama yang ditulis di sini mengacu pada nama akun yang sebelumnya sudah kita buat. Di sini ada modal Ali, di sini ada kas. Namanya adalah nama sesuai dengan nama akun atau nama rekening yang ada di buku besar. Bisa dipahami ya. Selanjutnya kita lihat lagi transaksi yang kedua ini. Dibeli kendaraan. Nah, di sini kendaraan tambah 90.000 ya. Maaf ya, kendaraan nambah 90.000. Kemudian kendaraan itu masuk dalam kelompok debit. Oleh karena itu, di sini dia akan ditulis di sebelah debit. Kemudian kas berkurang 30.000 ya. Kas itu masuk kelompok debit. Karena dia berkurang, maka nanti akan ditulis di sebelah kredit. Kemudian utang leasing nambah 60.000. Utang itu masuk ke bagian kelompok kredit. Ya, kita lihat di sini utang masuk ke kelompok kredit. Karena dia kelompok kredit, maka ketika tambah, ada penambahan, dia juga dicatat di kredit sesuai dengan kelompoknya. Bisa
bisa dipahami ya. Kita lanjutkan dengan mencatat transaksi ini ke dalam jurnal. Nah, di sini kita buka kembali jurnalnya. Nah, untuk membuat jurnal yang baru atau transaksi yang baru, sebaiknya diberi jarak 1 baris untuk memudahkan kita nanti kalau membaca kembali atau melihat kembali sehingga transaksinya nggak dempet ya. Yang kedua, tanggal 2 bulan 1 18 dibeli kendaraan. Kita tulis di sini kendaraan. Ya, jumlahnya tadi 90.000. Kemudian dibayar tunai 30.000, berarti kas. Karena kasnya berkurang, ya kita perhatiin di sini kasnya ditulis di sebelah kredit. Nanti yang ditulis bukan minus tapi bulatnya ya, yaitu 30.000-nya, hanya tempatnya saja di kredit. Kita tulis di sini 30.000. Selanjutnya utang leasing. Ini utangnya bertambah, jadi tadi analisanya bahwa utang ini harus ditulis di sebelah kredit, yaitu 60.000. Kemudian keterangannya adalah membeli kendaraan. Nah, seperti ini ya. Kemudian sekali lagi, yang sebelah kredit kita tulis agak ke dalam. Kita klik lagi di sini. Nah, seperti ini. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, jumlah sebelah debit 90.000 akan sama dengan jumlah di sebelah kredit 30 ditambah 60. Ya, jadi selalu harus sama ininya. Di atas juga sama. Setiap transaksi dicatat di jurnal umum harus memperhatikan kesamaan jumlah debit dan kredit. Kita lanjut lagi dengan yang nomor 3. Ya, nomor 3 itu membayar sewa kantor 1.000. Kasnya berkurang. Kasnya berkurang berarti dia dikredit karena kas kelompok debit ya. Maka kalau dikurangi dia nanti dicatat di sebelah kredit. Kemudian biaya sewa bertambah. Sewa itu masuk kelompok debit ya. Maka ini ditulis nanti di sebelah debit. Ya, kita cek lagi di sini untuk memastikan debit kredit biaya sewa itu kelompok debit ya. Jadi di sini dia ditaruh di sebelah debit karena mau kita tambah. Nah, kemudian setelah kita analisa seperti ini, kita tinggal masukkan lagi ke jurnal umum di sini ya. Nah, di nomor 3 tanggalnya tanggal 3 Januari 2018 di sini. 31/18. Di sini ada biaya sewa. Perhatikan ya, yang dicatat sebelah debitnya dulu. Kemudian ada kas ya, kasnya berkurang nanti di sini transaksinya bayar biaya sewa gedung. Untuk keterangan ini bebas saja ya, singkat, nggak usah terlalu panjang, inti dari transaksinya itu apa. Kemudian jumlahnya 1.000, biaya itu di sebelah debit ya, tadi kita sudah analisa. Kemudian kasnya di sebelah kredit. Kemudian yang dicatat di sebelah kredit kita geser ke kanan. Nah, ini catatan transaksi yang kedua. Dicek lagi, debitnya 1.000, kreditnya 1.000. Berarti sudah sama. Kita lanjut lagi dengan yang keempat. Membeli peralatan seharga 4.000. Kasnya berkurang. Sama seperti di atas, maka kas ini nanti akan masuk ke kredit. Kemudian alat bertambah 4.000. Ini kita bisa pastikan pasti ini debit. Ya. Jadi secara sederhana untuk mempercepat analisanya, kalau ada yang sudah dikredit, berarti yang lainnya nanti debit. Jadi kita nggak usah ngecek lagi di persamaan akuntansi, kita bisa tembak kalau hanya ada 2 rekening di sini, satunya sudah dikredit, maka satunya harus di debit. Karena di catatan di jurnal hanya ada 2 kolom debit dan kolom kredit, di mana debit dan kredit nanti harus sama. Ya, berarti 4.000 kreditnya kas, 4.000 debitnya alat.
Sekarang kita catat di sini yang keempat. Tanggalnya saya tulis lagi ya, tulis saja lagi. Sebenarnya boleh dikosongin ya, kalau tanggalnya masih sama ini boleh dikosongin, artinya dia ngikut tanggal yang di atas. Di sini kita debitnya alat tadi ya, alat. Jadi yang diisi debitnya dulu, kemudian kreditnya kas. Kemudian jumlahnya atau kita isi keterangannya dulu di sini, beli alat. Jumlahnya 4.000. Debitnya juga kreditnya juga 4.000. Ya. Nah, begitu caranya ya. Jadi untuk mempermudah, kalau transaksinya hanya berpengaruh pada dua pos, maka kalau satunya sudah ketemu dia masuk debit, pasti yang satunya kredit. Jadi gampang ya. Jadi kalau Anda bingung, pastikan dulu yang satunya masuk ke debit atau kredit, maka nanti yang satunya menyesuaikan. Transaksi berikutnya pada tanggal 4 Januari adalah membeli perlengkapan. Ini hampir sama dengan yang di atas. Kalau di atas membeli peralatan, maka di sini yang dibeli perlengkapan. Jadi 1.500 ini nanti akan mengurangi kas ya, karena mengurangi jadi sama seperti di atas. Di sini pasti dia masuk ke kredit. Karena yang satunya sudah kredit, pasti perlengkapannya debit ya. Karena perlengkapan ini kalau kita lihat di persamaan akuntansi masuk kelompok debit. Ya, sekali lagi kalau satu sudah dipastikan kredit, baru satunya pasti debit, karena sekali lagi hanya ada dua kredit atau debit, di mana dalam satu jurnal hanya ada dua ya, kredit dan debit, dan dua-duanya harus diisi. Kita catat di jurnalnya tanggal 4 transaksi yang kelima 4/1/18 ya. Di sini kita membeli perlengkapan ya, perlengkapan. Di sini kita isi nama rekeningnya, perlengkapan. Jumlahnya 1.500. Kita isi di sini debitnya ya 1.500. Kemudian kasnya di sebelah kredit karena dikurangi 1.500. Seperti ini keterangannya, beli perlengkapan. Kemudian jangan lupa yang sebelah kredit kita geser sedikit ke kanan ya, seperti ini. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan yang tanggal 5 ini. Nah, di sini kita menerima jasa ekspedisi 2.000 karena kita menerima uang, maka kasnya bertambah. Ya, kas dari tadi, kas itu adalah kelompok debit dan tidak akan pernah berubah. Jadi kalau dia bertambah, dia masuk ke debit. Ya. Maka otomatis yang pendapatan ini pasti kredit. Karena temannya sudah di debit, maka yang satunya menyesuaikan. Jadi sekali lagi, kalau Anda sudah pastikan ini benar, maka yang satunya tinggal menyesuaikan. Ya, tanggal 5 Januari jasa ekspedisi 2.000. Kita kembali ke jurnalnya. Di sini berarti yang ke-6, tanggal 5 bulan 1 18. Debitnya kas. Jumlahnya 2.000. Ya, kemudian kreditnya pendapatan jasa. Di kredit 2.000. Ya, sudah sama, debit 2.000, kredit juga 2.000. Keterangannya pendapatan jasa ekspedisi. Nah, seperti ini. Ya, jadi mudah sebenarnya kalau kita sudah memahami aturan debit kreditnya. Kemudian kita lanjutkan lagi ya, kita lanjutkan ke transaksi yang tanggal 8, membeli bahan bakar 200. Karena kita beli, kasnya berkurang, kas masuk kelompok debit, berarti yang ini kredit. Kalau yang satu sudah kredit, maka yang satunya pasti debit. Ya. Di sini tinggal dipindah ke jurnalnya.
tanggal 8 ini ya, nomor 7, tanggal 8 1 18, ini biaya bahan bakar ya. Perhatikan namanya, sekali lagi nama ini harus sama dengan yang di akun sini yang sudah kita buat sebelumnya, biaya bahan bakar atau BBM. Boleh ditulis lengkap juga di sini ya. Jumlahnya 211 debit, sedangkan kreditnya adalah kas karena transaksinya dibayar tunai. Kemudian ini digeser ke kanan sedikit dan diberi keterangan beli BBM. Nah, begitu aja cukup ya. Kita lanjutkan lagi yang nomor 8 ya, transaksi berikutnya. Di sini menerima jasa ekspedisi 8.000, berarti sama seperti di atas di sini ya, menerima jasa ekspedisi, maka kasnya ini debit dan pendapatannya kredit ya, kredit di sini ya, karena sama persis dengan yang di atas pada tanggal 10 Januari. Kita tinggal tulis lagi di sini tanggal 10 1 18, kas jumlahnya 8.000, kemudian pendapatan jasa jumlahnya juga sama tapi di sebelah kredit ya. Kemudian ini kita geser sedikit, kemudian keterangannya bisa kopas saja yang ini ya, kita kopas saja, taruh sini. Nah, karena transaksinya sama. Kalau masih ada yang bingung, silakan Anda ulangi video ini. Kita break dulu sampai transaksi tanggal 10 ya, berhubung supaya videonya tidak terlalu panjang. Nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya.